Tentu kita berharap pandemi segera berakhir, kehidupan normal kembali, tapi tentu ya jangan berharap bahwa kemudian begitu habis, selesai, itu normal itu seperti kemarin sebulan lalu atau 2 bulan yang lalu. Para ahli menyatakan bahwa akan ketemu dengan normal baru, new norm, cara hidup baru, cara berbisnis baru, cara berhubungan dengan orang yang dengan cara yang baru. Kita nggak kebayang bahwa sekarang ini meeting dengan media online. Kita sekarang juga nggak kebayang bahwa pengajian pun online. Kita nggak kebayang sebelumnya, banyak sekarang yang itu berubah. Tentu yang bisa kita lakukan adalah mengambil hikmah. Bagaimana mensiasati, berkreasi, berinovasi, supaya kita sama-sama survive. Karena kalau nggak berubah, ya kita ketelan. Filsuf sudah mengatakan, yang bertahan di dunia ini bukan yang paling besar. Yang besar-besar udah nggak ada, dinosaurus udah nggak ada, gajah udah makin sedikit. Bukan yang kuat. Yang kuat itu binatang-binatang buas udah berkurang juga. Tapi yang bisa dan cepat menyesuaikan dengan keadaan. Kemarin kita gembar-gembor ada industri 4.0 gitu ya. Kayaknya apa ini orang mungkin nggak semua aware. Sekarang kita dipaksa. Rasanya ini menjadi 4.0 itu menjadi kenyataan, merubah yang namanya disruption, berubah dengan cara lama menjadi cara baru. Kehidupan berubah. Nah, ini juga mungkin juga nanti kita cara menggalang dana, cara memberikan bantuan dan lain-lain itu harus berubah. Nah, yang kasihan adalah saya terus terang kemarin saya bilang kepada Mas Ipung, saya merinding melihat semangat daripada teman-teman, baik teman-teman dari DT, terima kasih dan penghargaan yang tinggi, salut saya, juga teman-teman cabang mau terjun langsung. Terus terang kemarin itu yang beberapa foto saya share di grup yang lain, supaya seperti ini yang baik dilakukan. Jangan sampai saya, mohon maaf, saya tegur, ada beberapa teman di kota tertentu, cabang tertentu, membagi di jalanan. Karena itu, satu, tidak mendidik. Yang kedua, ada potensi kerumunan orang. Yang ketiga, kita tidak bisa menyeleksi siapa yang benar-benar membutuhkan. Dan risiko kalau terjadi massa yang besar, sementara jumlah yang diberikan nggak sepadan. Jadi, terus terang saya merinding, saya salut, saya ikut tersentuh apa yang dilakukan oleh teman-teman DT dan teman-teman cabang di Bandung. Ini yang begitu. Dan memang kalau ditanya siapa yang perlu bantuan, hampir semua mengatakan perlu. Tapi justru orang-orang yang minta bantuan, yang kemarin dikunjungin, itu yang harus kita beri perhatian. Terima kasih sekali dan salut yang kemarin dilakukan. Itu mungkin sebagai tambahan. Baik. Terima kasih sekali nih Pak. Ya, mudah-mudahan di fase ke selanjutnya ya, Ustaz Ruli. Mas Taufik. Fase kenormalan baru ya. Pak Juli juga sampaikan Mei sampai akhir tahun ini masuk ke normalan baru ya. Kita terpaksa. Kita dipaksa begitu. 4.0-nya jadi lebih cepat nampaknya nih. Pak Juli mungkin ada yang bisa disampaikan berkaitan dengan apa langkah-langkah ke depan lembaga-lembaga sosial ya. Sebagai tadi juga disampaikan tadi bahwa Pak Taufik, sorry, tadi saya ditanya Pak Ustadz Dik, kenapa kok milih DT? Ya, DT. Saya kira tadi dari saya yang sampaikan sudah kejawab bahwa proven lah. Saya itu sebetulnya santri DT sebetulnya. Tahun 2002 itu saya nginep 2 hari, memang cuma 2 hari di Bandung untuk nyantri di Masjid Darut Tauhid, ikut bermuasabah, ikut ngaji di rumahnya AA waktu itu yang jalan kaki dari Masjid itu. Jadi sebetulnya dan kemudian ketika AA sering wirawiri di Trans itu ya sering isi pengajian di Bank Mega dulu di CT Corp, ya saya santrinya lah boleh dibilang.
Jadi saya udah tahu dan kemudian kita udah saling kerjasama. Saya udah pernah naik kuda juga di pesantren eko pesantren. Ya udah inilah. Jadi Jadi bagian dari nggak Tauhid insya ragu Allah lah, Pak ya. nggak ragu kalau milih DT. Dan apalagi Amin. untuk Bandung dan sekitarnya Jawa Barat, wah DT udah. Terima Nanti kasih. berkendanya bareng sama Pak Jeruli, Pak. Ya, Insya siap. Allah dengan senang hati. Siap, Pak Marjana. Moga-moga physical Iya. distancing-nya segera dicabut nih. Siap. Amin ya. Ya yang terpenting demikian ya. Iya. Mudah-mudahan juga Allah segera mengambil ya dan mengangkat virus ini, wabah ini, kita bisa kembali bisa bersaing. Masih ada waktu 5 menit terakhir sebetulnya, tapi dipersilahkan nanti Bapak Ibu untuk menyampaikan. Barangkali dari Pak Dirut ya, Pak Ruli, mungkin langkah-langkah lembaga sosial. Kalau lembaga yang sifatnya profit aja hari ini juga terancam, bagaimana dengan lembaga sosial nih Pak? Mudah-mudahan ada kerjasama bersama. Baik, Silakan. terima kasih. Jadi menarik sekali nih poin terakhir dari Pak Marjana. Ternyata Bapak lebih senior dari saya, Pak. Saya baru masuk DT itu tahun 2015-an ya. Jadi gini Pak, saya melihat ya, tadi Bapak sampaikan new normal, betul Pak, kami juga sudah mau coba ini ke depan mau seperti apa. Dan Alhamdulillah, terus terang, saya buka aja di sini, ini pekerjaan dari Bapak, ini menjadi yang pertama buat kami untuk melakukan uji coba juga. Kita sedang melihat bisnis model yang baru ya, terus terang. Kami intensif diskusi dengan salah satu donatur yang juga menjadi mitra dalam pekerjaan ini. Mereka support kami, nanti kalau lihat di box-nya itu ada Hisana itu ya. Hisana ini pengusaha lokal, mereka menggandeng 1.000 sekarang mitra-mitra lokal di daerah-daerah. Mereka store-nya tidak besar, hanya 3-4 orang untuk take away. Dan mereka itu semua berdoa. Karena dampak ekonomi luar biasa, ini terasa sekali dengan mereka. Karena mereka ada di lapisan bawah. Daya beli teman-teman masyarakat lapisan bawah itu tidak seperti pesaingin yang dari asing itu. Yang asing ini kan besar-besar restoran. Nah, waktu kita tawarkan, mereka nggak banyak mikir. Mereka tanya hanya jual ayam goreng. Apa yang mau disediakan sampai sembako, ayo kita lakukan. Kami akan cari sampai jadi keterannya, sampai ke pelosok katanya gitu. Jadi waktu meeting intensif dengan mereka, kita coba lihat bagaimana pola sekarang dan ke depan. Kami menemukan ada 1-2 misalnya publikasi kita merefer apa yang terjadi di India ataupun Cina, sudah mulai mereka ada yang disebut social commerce, platform e-commerce yang nanti muatannya itu muatan sosial. Jadi ternyata penghasilan mereka itu bisa jadi datang dari misi-misi sosial yang sering orang menyebutnya CSV ya, mungkin bukan CSR atau CSV di atasnya itu, bahwa dengan dia berjiwa sosial maka dia akan dapat nilai bisnis dari sana. Nah di sana ini akan sedang menjalankan itu. Padahal alhamdulillah kita didukung cepat sekali. Siap nggak Cirebon? Ada, kami punya cabang Cirebon. Siap nggak di sini? Siap. Dan mereka memang sudah punya cabang di 20-an provinsi ya. Nah, ini saya juga tentu harus bersyukur kepada manajemen tim Hisana bahwa mereka dengan sangat sigap, dan tadi betul sekali kita juga dibantu nih oleh organisasi lain yang mereka karyawan sekarang 3.000 Pak, belum tambah keluarga ya. 3.000 orang masih muda-muda semua, dan mereka itu sempat yang saya tahu turun penghasilannya. Jadi sampai hari sebelum masuk Ramadan itu sudah mulai di 40. Sumatera itu rajin Sumatera mereka bahkan hanya tinggal 38 berapa persen turun. Nah ketika ada inisiatif begini kita nyoba, dan terutama ini yang paket lebih full, karena kita ada sempat coba juga langsung dengan kami, dengan DT Peduli, dengan mereka kita bikin sumbangan untuk tukang Gojek dan sebagainya, itu makanan gratis, itu menaikkan sedikit, masih berjalan juga, tapi beda dengan yang ini, karena ini lebih besar. Kita porsi 15.000, mereka bilang ikut bisa. Jadi poin saya adalah memang the new normal ini buat semua pihak akan sangat terasa, dan akan lebih terasa lagi buat kami sebagai mungkin disebut dalam hal ini integrator, akan punya bisnis model yang baru. Dan kami kemarin sebelum COVID mulai rame, sudah mulai bikin strategic planning, dan ini kan harus meran kembali strategic planning baru lagi untuk melihat bahwa mungkin bisnis model kanvas akan berubah dan sebagainya. Jadi ini luar biasa, dan terima kasih nih Bang Megaseri memfasilitasi untuk kami juga bergerak ke sana. Dan sama seperti Bapak, kita semua tidak ada yang tahu ke depan mau seperti apa, tapi insya Allah dengan kita lebih agile ya, lebih fleksibel untuk mengadopsi apa yang terjadi, dan ini akan survive, betul, ini akan menang. Dan mudah-mudahan kita semua pihak ada di titik itu. Itu mungkin Pak. Jadi saya terima kasih banyak, ini luar biasa. Yeah. Ya, sama-sama Pak, terima kasih juga. Menambahkan, kalau memang berkenan, mohon izin ke Pak Nurjani, nanti pada saat-saat kondisi yang sudah sangat kondusif, mungkin Pak
Dirut, Pak Haji Ruli, pimpinan kami bisa juga berkenan bersilaturahim, ketemu dengan Pak Yoyo dan Pak Prof. M. Nuh ya, bersama jajaran direksi Bank Insya Allah dengan senang hati. Lanjutan gitu, Insya Allah, Pak. insya Allah. Aduh, amin. Amin ya. Bisa ketemu. Insya Allah nampaknya juga di sela-sela kedaruratan ini malah juga tercipta kelapangan ya. Ya, Kita itulah walaupun bentuk hikmah. bentuk hikmahnya, betul ya. Ya, Bersua di dalam dunia nyata ternyata juga lebih dekat ya hari ini. Dan kita bisa banyak terus membahas tentang kerjasama dan bersinergi. Barangkali terakhir mungkin dari pihak DT yang mewakili atau dari BMS ya, Bank Mega Syariah yang akan disampaikan ya sebagai pesan terakhir. Mudah-mudahan sinergi ini terus berjalan ya dan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan tentunya. Disilakan barangkali mungkin ada dari Pak Ipung atau dari Bu Ida, silakan terakhir pesannya. Saya mau nambahkan sedikit itu terkait dengan pembagian tadi. Kita lakukan juga di Kabupaten Bandung juga, Pak. Hari ini insya Allah kegiatannya lebih ke Kabupaten Bandung. Ya, harapannya ke depan kerjasamanya semakin lebih erat, semakin banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama dengan tujuan dan niat yang baik, tentunya buat lebih banyak bermanfaat bagi umat, gitu Pak. Ya, paling dari saya itu Pak. Nampaknya ya diskusi kita berkaitan dengan sinergi Bank Mega Syariah dan juga DT Peduli. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan banyak ilmu ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga menjadi bagian kesatuan kita ya antara para donatur ya, para agnia, stakeholder, masyarakat, itu sama-sama bahu-membahu ya, menjadikan Ramadan juga di momen kita untuk bisa bersilaturahmi, dan COVID ini menjadi pembuka banyak hikmah kepada kita. Ternyata di sela-sela keterbatasan juga Allah memberikan kelapangan bagi kita, dan kita berharap apapun yang terjadi kita mendapatkan hikmah terbesar dan bisa memanfaatkan kondisi ini jadi yang lebih baik. Saya aturkan banyak terima kasih jazakumullah kepada Pak Marjana. Sama-sama, terima kasih juga Pak Taufik. Purcahyo ya. Sami-sami Bapak, terima kasih ya, Pak Ipung. Terima kasih Pak Ruli, Ya, terima kasih Pak Dik-Dik, Ustaz Dik-Dik, juga dan termasuk jajaran direksi. Sama-sama, terima kasih. Siap, terima kasih banyak semuanya Bapak-Bapak. Pak Ihsan ya, yang di lapangan sangat luar biasa. Ustaz Dik-Dik juga. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini menjadi bukti bahwa di saat pandemi kita masih tetap berempati ya. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi maslahat bagi umat, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian perjumpaan kita dalam program Sahabat Peduli. Saya Taufik Hidayat undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.